semuanya, selamat bergabung di acara Entrepreneurs Meetup dari Ciputra Entrepreneurs Club. Salam Entrepreneur. Baik, selamat malam saya ucapkan bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung di webinar malam hari ini. Kembali lagi dengan saya Natalia. Selama 1 jam ke depan, saya nanti akan memandu acara Entrepreneurs Meetup di malam hari ini, dan tema kita di malam hari ini sangat luar biasa sekali karena khusus di bulan ini kita akan lakukan acara Entrepreneurs Meetup 2 kali dalam 1 bulan ya, dalam memperingati perempuan sejak dini. Baik, sebelum saya nantinya di sini nanti di sini melanjutkan, saya juga mau memperkenalkan untuk narasumber kita di malam hari ini yang sangat luar biasa, yaitu adalah dengan Dr. Desi Fetarayani, SPPD KAI Finasim, ya, sebagai dokter penyakit dalam dan juga konsultan imunologi di Ciputra Hospital Surabaya. Halo, selamat malam dokter. Selamat malam Mbak Natalia, panggilannya ya? Iya betul dokter. Apa kabar dok? Alhamdulillah baik Mbak. Wow, puji Tuhan sehat ya. Baik ya, di sini ya di malam hari ini nantinya untuk acara Entrepreneurs Meetup ini kita memang di dalam bentuknya adalah talk show ya dokter ya? Iya. Wow, luar biasa. Dan nanti juga, saya juga nanti mau sampaikan bagi Bapak Ibu, nantinya yang ingin bertanya, boleh silakan nantinya di sini bisa bertanya melalui fitur ya chat, atau nanti langsung berinteraksi dengan Dr. Desi juga boleh. Silakan langsung saja nanti raise hand-nya. Dan nanti saya juga mau ajak untuk Bapak Ibu semuanya yang nantinya di sini mengikuti dari awal hingga akhir akan mendapatkan e-certificate yang akan kita kirimkan ke emailnya. Baik, sebelum saya mau masuk nantinya ke presentasi dari Dr. Desi, di sini saya mungkin mau memperkenalkan ya, Dr. Desi saat ini ya berprofesi sebagai konsultan imunologi di Ciputra Hospital Surabaya. Dokter, saya izin untuk putarkan video company profile dari Ciputra Hospital dulu ya dokter ya? Ya, silakan Mbak. Baik, terima kasih dokter. Welcome to Ciputra Hospital, your destination for world-class healthcare in Surabaya. Strategically nestled in the heart of Citraland, this state-of-the-art facility is the newest addition to Ciputra Group's commitment to excellence. We blend cutting-edge technology with luxurious design, creating an environment that fosters healing and comfort. At Ciputra Hospital, we are guided by 4 fundamental values. We provide state-of-the-art healthcare technologies that enhance diagnostic accuracy, personalized treatments, and improve patient outcomes. Our team of over 140 doctors, including 8 esteemed professors, represents the best in their fields. With specialists across more than 130 disciplines, we ensure that every patient receives the most advanced care. Only the best of the best, ready for your medical needs. At Ciputra Hospital, unparalleled patient care is our priority. We treat each individual with dignity and respect, involving them in every decision about their health. With over 200 nurses, support staff, and a dedicated personal care manager team, we ensure your experience is both professional and pleasant. Our outstanding facilities and design are crafted to enhance the healing process. From the high ceilings in the ER to the lush balcony gardens, every detail is thoughtfully considered to promote calmness and luxury. We recognize the importance of family and friends in the healing process. And that is why our wards and rooms, including ICU and surgery rooms, are designed for easier patient access. Choose from a variety of inpatient wardrooms, including general, superior, executive, suite, deluxe suite, and pavilion. Our centers of excellence in heart and vascular, neuroscience, oncology, and women and children's care offer specialized services with the highest standards of treatment.
Ciputra Hospital, elevating wellness, creating a wonderful life. Oke ya, tadi kita sudah saksikan company profile dari Ciputra Hospital Surabaya Enhancing Life. Baik, sebelum nanti di sini kita mulai nanti ke presentasi dari Dr. Desi, di sini izinkan saya ini untuk membacakan, ini adalah sisi portfolio dari Dr. Desi sendiri ya. Saya izin bacakan ya dok ya. Ya, silakan Mbak. Baik ya, di sini untuk Dr. Desi sendiri, ini nama lengkapnya adalah Dr. Desi Setarayani ya, SPPD KAI Finasim, lahir di Surabaya tanggal 18 Juli ya di tahun 1974. Dan saat ini untuk dokter sendiri juga pekerjaannya selain menjadi konsultan imunologi di Ciputra Hospital Surabaya, saat ini sebagai staf pengajar Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, lalu juga di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya ya. Jadi untuk riwayatnya sendiri ini juga Dr. Desi sendiri lulusan sebagai dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, lalu juga dokter spesialis penyakit dalam di Fakultas Universitas Airlangga juga, lalu lulus konsultan alergi imunologi klinik Kolegium IPD, dan yang terakhir ini lulus pendidikan dokter ilmu kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Wow, luar biasa ya. Baik, dokter, untuk tema kita di malam hari ini sangat menarik sekali ya dok, karena memang khusus di bulan ini kita dalam memperingati yaitu adalah Hari Kesehatan Perempuan Internasional yang akan jatuh di tanggal 28 Mei. Dan di sini saat ini memang untuk penyakit autoimun, ya ini bisa dijelaskan secara singkat nggak sih dok, penyakit autoimun itu apa sih dok? Mungkin bagi saya sendiri atau para yang memang ya peserta yang hadir di malam hari ini mungkin masih terasa awam nih dok, penyakit autoimun itu apa? Mungkin boleh jelaskan secara singkat, silakan dokter. Oke, terima kasih Mbak Natalia untuk introduction-nya. Oke, sementara kita sekarang banyak dengar tentang penyakit autoimun ya. Ya. Jadi yang dimaksud dengan penyakit autoimun adalah kondisi di mana sistem kekebalan tubuh, seperti kita ketahui sistem kekebalan tubuh kan seharusnya melindungi tubuh ya dari benda asing atau ancaman-ancaman dari luar ya. Nah, sistem kekebalan tubuh ini justru menyerang sel-sel sehat dalam tubuh sendiri, di mana sel-sel sehat itu justru dianggap sebagai ancaman. Nah, ini kenapa terjadi ya? Karena sistem kekebalan tubuh itu tidak dapat membedakan antara sel sendiri dan sel asing. Nah, akibatnya karena diserang ya sel-sel sehat kemudian menjadi rusak ya, radang rusak. Nah, tergantung sel mana, jaringan mana, dan organ mana yang terkena itu nanti yang manifest sebagai penyakit autoimun. Untuk jenisnya sendiri banyak sekarang. Mungkin sudah lebih dari 12 jenis penyakit autoimun. Autoimun kan kayak mekanismenya ya terjadinya. Tapi kalau jenisnya ini banyak, tergantung mengenai organ apa. Ada yang hanya satu organ, ada yang istilahnya multi organ atau yang kita sebut sebagai sistem. Oke. Nah, baik. Nah, mengapa untuk saat ini ya dok ya, sesuai dengan tema kita, penyakit autoimun ini lebih sering terjadi kepada perempuan dibandingkan laki-laki? Karena survei di sini 8 kali itu untuk perempuan memang lebih rentan terjadi penyakit autoimun. Itu mitos atau fakta dok? Ya, ini fakta untuk beberapa jenis autoimun ya. Sebagian besar memang lebih banyak pada perempuan, tapi ada juga jenis penyakit autoimun tertentu yang prevalensinya sama antara perempuan dengan laki-laki, atau bahkan pada yang laki-laki ada yang lebih tinggi. Tapi ini kan jarang. Yang paling sering memang biasanya pada perempuan. Dikatakan wanita atau perempuan berisiko 4 kali lipat daripada laki-laki untuk menderita penyakit autoimun. Nah, diduga beberapa faktor yang dapat menjelaskan kenapa perempuan itu lebih rentan terhadap penyakit autoimun. Yang pertama mungkin diduga adalah faktor hormonal ya. Jadi perempuan itu memang lebih banyak gitu ya dok? Secara jumlah ya, hormon estrogen terutama. Jadi perempuan kan punya hormon estrogen di mana ini jumlahnya lebih banyak dan fluktuatif dibandingkan dengan laki-laki. Nah, hormon ini bisa mempengaruhi sistem kekebalan tubuh.
Kemudian yang kedua, sistem kekebalan tubuh perempuan sendiri itu cenderung lebih kuat dan responsif dibandingkan dengan sistem kekebalan tubuh pada laki-laki. Seperti kita ketahui aja kalau divaksin dulu, masih ingat nggak? Vaksin COVID, antibodi yang perempuan-perempuan itu kan terbentuk tinggi-tinggi dibandingkan yang laki-laki. Yaitu karena lebih responsif dan juga lebih responsif terhadap infeksi. Nah, tapi ada seperti pedang bermata dua ya. Di satu pihak dia bisa melawan infeksi dengan baik, tetapi di satu sisi dia bisa meningkatkan terjadinya risiko tadi, berlebihan menyerang sel tubuh sendiri. Tuh. Kemudian yang iya Mbak. Ya, silakan Dok. Kemudian ketiga itu faktor genetik, karena beberapa penyakit autoimun memang ada komponen genetik yang lebih tinggi pada perempuan. Ya. Kemudian yang terakhir mungkin kromosom ya, Mbak Natalia. Jadi dikatakan kromosom, kalau perempuan kan punya 2 kromosom X ya, kalau laki-laki kan kromosom X1, satunya ini. Nah, diduga kromosom X ini yang mungkin lebih berperan pada respon kekebalan tubuh tadi yang sangat responsif. Itu kira-kira yang diduga. Jadi tadi ada 3 faktor ya, Dokter Desi ya? Ada 4 faktor, Mbak. Ada 4 ya. Hormon, sistem kekebalan tubuh, genetik, kemudian mungkin kromosomnya. Oke ya, baik. Ya, saya juga di sini mau menyampaikan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di malam hari ini ya, nantinya boleh mengisi absensi yang sudah dikirimkan ya oleh rekan kita ya, baik itu dari Ciputra Hospital dan juga dari Ciputra Entrepreneurs Club. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang maksud ya Dok ya, ini mengenai tema kita di malam hari ini sangat luar biasa sekali ya. Apa saja sih Dok faktor resiko yang bisa memicu penyakit autoimun yang khususnya rentan terjadi kepada perempuan, Dok? Oke. Faktor resiko ya. Iya. Jadi tadi mungkin sebagian sudah disebutkan tadi ya, yang kenapa lebih sering dari perempuan ya, mirip-mirip gitu. Jadi pasti yang susah diubah adalah faktor genetik ya. Kalau keluarga memiliki riwayat penyakit autoimun, maka risiko untuk terkena penyakit autoimun serupa juga meningkat. Tapi ini tidak selalu ya, karena ada selain faktor genetik juga ada faktor-faktor lain. Yang pertama itu, kemudian tadi faktor perubahan hormon ya, terutama hormon seksual tadi, rasio estrogen progesteron ya, yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh dan seterusnya juga bisa meningkatkan risiko penyakit autoimun. Yang ketiga ini ada teori namanya, kita nyebutnya molecular mimicry ya, jadi ada faktor infeksi. Jadi infeksi virus atau bakteri tertentu ini dapat memicu reaksi sistem kekebalan tubuh yang berlebihan yang akhirnya bisa menyebabkan terjadinya penyakit autoimun. Kemudian yang jangan lupa ada dalam beberapa dekade terakhir ini yang sering kenapa autoimun ini sekarang banyak didapatkan, kemungkinan besar ya karena paparan lingkungan. Terutama paparan zat kimia. Kita kan nggak tahu ya, banyak istilahnya pestisida, kemudian merkuri, asbestos, kemudian paparan asap rokok, kemudian polusi. Ini semua dapat merusak sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan risiko terjadinya penyakit autoimun. Kemudian faktor-faktor lain yang mengikuti dengan zaman yang semakin berkembang ini adalah faktor gaya hidup ya. Yang diduga berhubungan adalah kebiasaan merokok, kemudian kelebihan berat badan ya, kemudian pola makan yang tidak seimbang ya, kemudian kurang tidur. Kemudian yang sering lagi adalah stres kronis. Itu semua dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit autoimun. Nah, jadi genetik mungkin ada, tapi tidak selalu yang punya genetik itu akan manifest sebagai penyakit autoimun. Ada faktor-faktor lain yang sering sekarang adalah faktor lingkungan tadi. Oke, baik. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk kembali ya Dok ya. Jadi sebelum itu mungkin saya mau sampaikan bagi Bapak Ibu, untuk di malam hari ini kita adalah talk show. Jadi buat Bapak Ibu yang mau bertanya boleh silakan nanti bisa kirimkan melalui fitur chat ataupun melalui fitur Q&A, ataupun nanti juga bisa langsung berinteraksi dengan Dr. Desi. Baik, Dok, ini masih ada kaitannya nih Dok. Ini pertanyaannya mungkin tadi sudah ada beberapa dokter jawab ya, tapi nggak apa-apa. Apakah penyakit autoimun ini bisa menurun ke anak, terutama kalau ibunya punya riwayat?
Oke, jadi memang beberapa penyakit autoimun ini memiliki komponen genetik dan cenderung diturunkan di dalam keluarga ya. Namun ini tidak berarti bahwa semua orang dengan gen yang terkait dengan penyakit autoimun pasti akan terkena penyakit tersebut. Seperti sudah saya bilang tadi ya, faktor lingkungan tadi juga berpengaruh. Tapi memang ada beberapa penyakit autoimun tertentu, ini seperti lupus, systemic lupus erythematosus, dan rheumatoid arthritis ya. Ini memang cenderung diturunkan di dalam keluarga, terutama yang mungkin yang perempuan. Ada memang kecenderungan. Oke. Kalau boleh tahu ya dok, sejauh mana sih dok gaya hidup, dan tadi kan dokter sampaikan ada faktor dari stres juga ya dok. Ini bisa Iya. mempengaruhi resiko terkena autoimun, khususnya yang terjadi kepada perempuan itu lebih rentan banyak terjadi atau laki-laki dok? Kenapa salah satu teori juga ya, selain tadi faktor-faktor kenapa perempuan lebih cenderung menderita penyakit autoimun, ada yang bilang faktor stres. Jadi perempuan itu lebih banyak menanggung stres dibandingkan laki-laki. Dan biasanya susah mengeluarkan, apa istilahnya, mengelola. Jadi kenapa kan ini salah satu teori ya, tapi belum dibuktikan, hanya mungkin asumsi ya. Biasanya terjadi pada orang-orang yaitu tadi perempuan-perempuan yang stresornya banyak dan tidak bisa melepas atau merilis stresnya. Itu salah satunya. Nah, stres sendiri terutama stres kronis ya. Ini dapat menyebabkan pelepasan hormon kortisol yang berlebihan, yang selanjutnya bisa mengganggu fungsi sistem kekebalan tubuh. Nah, kalau sistem kekebalan tubuh terganggu ini bisa juga menyebabkan reaksi autoimun. Itu salah satu. Itu kalau stres kronis ya. Kemudian yang gaya hidup sudah disebutkan tadi, mungkin gaya hidup tidak sehat ya Mbak. Jadi kayak pola makan yang buruk ya, terutama pola makan yang tinggi gula, tinggi lemak, terus dengan ultra processed food yang diolah berkali-kali ya. Kemudian kurang olahraga atau aktivitas fisik, kurang tidur tidak cukup ya. Kemudian juga itu semua, terutama juga berat badan berlebih ya. Itu semua dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh. Intinya bisa kayak berat badan lebih itu bisa menyebabkan namanya istilahnya kita low grade inflammation. Jadi di dalam tubuhnya memang cenderung membentuk peradangan. Nah, itu lama-lama kan juga bisa meningkatkan risiko penyakit autoimun. Oke. Nah, bicara mengenai autoimun ya dok, boleh share kepada kita semua nggak sih dok, gejala dan juga diagnosa dini tuh kalau ya terlebih mungkin buat orang-orang awam di luar sana ya dok ya, buat para member-member kita yang hari ini hadir ya, mungkin mereka di sini pengen tahu nih dok, gejala dan diagnosa dini tuh untuk penyakit autoimun itu terlebih lagi yang memang rentan terjadi kepada perempuan tuh seperti apa dok? Oke, mungkin kalau diagnosis nanti mengikuti ya, karena harus ada prosedur yang mesti dilakukan ya. Mungkin yang perlu diwaspadai atau dikenali adalah gejala awal ya mungkin ya. Jadi terutama biasanya gini, pasien itu banyak mengeluhkan kelelahan yang berlebihan. Merasa sangat lelah meskipun sudah tidur cukup, tapi kalau bangun tuh rasanya kok capek. Nah itu, apalagi kalau berlangsung lama, itu perlu hati-hati ya. Kemudian nyeri sendi ya atau otot. Jadi bisa merasakan sakit atau kaku pada sendi atau otot yang biasanya berpindah-pindah ya. Kalau yang rheumatoid arthritis mungkin karakteristiknya seringkali justru nyerinya itu setelah istirahat. Biasanya kan kalau capek karena kita aktivitas ya, ini enggak. Justru dia itu nyeri sendi setelah bangun tidur, justru terasa berat, kaku tangannya pagi hari. Lebih dari 30 menit. Nah, itu karakteristik biasanya ada hubungannya sama proses inflamasi atau keradangan. Jadi karakteristiknya justru nyerinya itu pada saat setelah istirahat. Itu ya. Kemudian karakteristik lain berpindah-pindah. Ya. Kemudian keluhan lain biasanya muncul ruam di kulit ya, atau bercak-bercak merah. Itu bisa kalau yang khas pada lupus mungkin di muka gitu ada gambaran seperti kupu-kupu ya, mengenai kedua pipi, atau mungkin ya bercak-bercak atau ruam di tempat lain juga bisa. Karakteristik ruamnya ini bisa macam-macam, bisa gatal, bisa nyeri, ya, tidak spesifik ya. Kemudian yang sering dikeluhkan lagi adalah kalau mengeluhkan demam, ya,
Terutama demam ringan kayak sumar-sumar gitu loh. Rasanya nggak enak, demam ringan berulang ya. Seringkali penyebabnya tidak jelas, tidak ada penyebab faktor infeksi, yaitu sering. Nah, kadang-kadang yang sering itu yang datang ke kita itu kalau pasiennya mungkin didiagnosis oleh dokter umum sebagai tifus seringnya. Jadi bolak-balik tifusnya kambuh, Sebenarnya itu kan ya bukan tifusnya kambuh ya, memang gejalanya salah satu autoimun adalah demam seperti itu, demam lama berulang ya, nggak terlalu tinggi, hilang nanti kambuh lagi. Jadi muncul secara berkala. Yang jelas penyebabnya bukan karena infeksi. Sudah dicari mungkin ya ketemu ya pikirkan nanti apakah suatu penyakit autoimun. Kemudian keluhan lain adalah perubahan berat badan ya. Misalnya penurunan atau peningkatan berat badan tanpa sebab yang jelas. Ini biasanya kita mikir nanti penyakit tiroid ya, tiroid yang autoimun. Kemudian keluhan lain biasanya luka di mulut atau sariawan ya, sering sariawan atau luka yang tidak biasa di daerah mulut. Ini biasanya pada lupus ya atau yang Behçet disease. Jadi luka yang pada lupus itu kadang-kadang justru nggak kerasa, luka itu hanya di langit-langit gitu aja, nggak terasa perih. Tapi nanti kalau biasanya dokternya lihat, ada ulcer ya di langit-langitnya. Keluhan berikutnya adalah rambut rontok ya, rambut lebih mudah rontok dan atau mengalami kerontokan yang tidak wajar. Ini macam-macam ya. Mulai dari lupus bisa mengeluhkan seperti ini, kemudian tiroiditis Hashimoto ya, penyakit autoimun tiroid yang hipotiroid itu juga bisa. Kemudian kadang-kadang yang tidak spesifik lagi adalah gangguan konsentrasi ya, kesulitan untuk fokus atau mengingat sesuatu, apalagi kalau berlangsung lama ya. Oke, kemudian gejala lain terutama yang biasanya melibatkan penyakit autoimun di saluran cerna adalah gangguan pencernaan ya. Misalnya sakit perut atau diare kronis, bolak-balik berulang, atau justru kesulitan buang air besar atau konstipasi. Tapi yang perlu diingat mungkin gejala ini bisa bervariasi ya, tergantung pada jenis autoimun kena organ mana yang diderita ya. Itu gejalanya biasanya kadang ada spesifiknya. Artinya tapi yang sering-sering satu di antara itu pasti adalah karakter dan juga gejala dari autoimun seperti itu ya. Ya, yang sering ya biasanya tadi kelelahan berlebihan, meskipun sudah istirahat, nyeri sendi atau nyeri otot ya berulang berpindah-pindah, kemudian demam ringan tadi berulang, terus ruam kulit mungkin itu yang perlu diperhatikan. Itu yang perlu diperhatikan ya. Nah, bicara tadi nyeri-nyeri, apakah memang nyeri karena kadang kita sendiri juga suka merasakan nyeri seperti badan biru, seperti itu ya dok ya? Jadi karakteristiknya kalau pada autoimun bisa berupa nyeri saja, nyeri sendi, kita nyebutnya biasanya artralgia, atau nyeri otot ya mialgia. Atau bisa juga disertai tanda-tanda radang, namanya artritis. Jadi selain nyeri mungkin dia juga bisa ada kemerahan, bengkak di tempat sendi. Nah yang penting dibedakan mungkin kita linu-linu kadang-kadang kalau flu kan juga linu ya, Mbak. Iya. Jadi, nah yang perlu dibedakan lagi mungkin infeksi virus. Seringkali kan infeksi virus, badan meriang, panas, terus badan sakit semua. Nah kalau berlangsung akut ya bukan autoimun ya, kita singkirkan dulu kondisinya. Autoimun kita pikirkan kalau nyeri sendinya itu berlangsung kronis, misalnya ya 2 bulan, 3 bulan, atau kambuh-kambuhan, itu baru kita mikir ke arah sana. Tapi kalau habis kena flu apa-apa terus nyeri sendi ya ini kemungkinan viral artralgia ya, nyeri sendi karena virus. Seperti itu. Oke, dok, ini ada tadi pertanyaan lanjutan dari penanya kita yang sebelumnya ya dok ya, yang tadi bertanya mengenai autoimun yang diturunkan dari ibu. Apakah peran ayah ataupun suami juga berpengaruh dalam penurunan genetik autoimun atau hanya dari ibunya saja dok? Tergantung penyakit autoimunnya ya. Jenisnya maksudnya ya? Jenisnya, kan memang ada yang cenderung prevalensi di perempuan lebih tinggi, itu biasanya memang dari jalur ibu. Nah ada juga yang dari prevalensinya lebih tinggi di orang laki-laki, terutama yang ankylosing spondylitis, yang kelainan tulang belakang itu terutama di laki-laki, dan munculnya biasanya laki-laki usia muda. Nah itu berkaitan genetiknya jelas, ada namanya HLA-B27.
Nah, itu biasanya memang diturunkan dari yang laki-laki. Jadi memang tergantung jenis dari penyakit autoimunnya, ya. Kebanyakan memang perempuan, jadi ya memang jalurnya biasanya dari yang perempuan. Kalau yang laki biasanya lebih spesifik tadi seperti ankylosing spondylitis. Seperti itu. Oke ya. Tadi sudah terjawab ya. Semoga ya di sini puas dengan jawaban dari dokter. Oke, ini ada yang bertanya kembali dok. Apakah pada autoimun ini berpengaruh pada saat melakukan transfusi darah karena HB-nya rendah? Maksudnya terjadi autoimun karena proses transfusi darah? Iya, apakah ya? apakah pada autoimun itu berpengaruh pada transfusi darah karena HB-nya rendah? Gini. Ini mungkin maksudnya anemia hemolitik autoimun ya. Jadi gini, penyakit autoimun salah satunya ada yang mengenai sistem hematologi ya. Jadi mengenai antibodinya itu menyerang sel darah merah. Itu yang disebut sebagai anemia hemolitik autoimun. Jadi autoantibodinya itu menyerang sel darah merah sehingga sel darah merahnya pecah. Ya, karena pecah maka terjadi anemi. Nah, pasien dengan anemia hemolitik autoimun biasanya kan kalau terlalu rendah kadang-kadang butuh transfusi ya. Nah, itu yang susah kadang untuk mendapatkan darahnya. Karena tidak cocok ya, karena ada autoantibodi ya. Nah, kadang-kadang ya berarti kita kalau memang terlalu rendah, kita mungkin pilih transfusi yang istilahnya eritrositnya dicuci ya, kayak wash eritrosit seperti itu. Dan juga yang, atau sekarang mungkin istilahnya PCR ya. Jadi yang sel darah merahnya itu komponen leukositnya itu dihilangkan seperti itu. Nah, tapi sebenarnya tata laksana umumnya ya dikasih obat penekan antibodi tadi, penekan sistem imun. Harapannya kalau antibodi ditekan maka tidak ada yang bisa memecah sel darah merah sehingga sel darah merahnya bisa naik. Apa maksudnya itu ya pertanyaannya? Iya, ini ada Pak Sofyan sih yang tadi dia sudah raise hand. Mungkin dia mau berbicara. Halo, malam Pak Sofyan. Halo, malam Pak. Pak Sofyan mau langsung berinteraksi dengan Dokter Desi, silakan Pak. Oke, sepertinya belum ada respon, nggak apa-apa. Kita lanjutkan kembali ya. Jadi saya juga mau sampaikan bagi Bapak Ibu yang sudah hadir di malam hari ini, ya silakan nanti yang ingin bertanya boleh melalui fitur chat ataupun melalui fitur Q&A ataupun nanti bisa berinteraksi langsung dengan Dokter Desi. Oke, ini masih ada pertanyaan yang sudah masuk kembali ya dok. Gejala awal yang tadi dokter sudah sampaikan kan tadinya kan ada beberapa tadi yang demam, lalu juga ada juga dari penurunan berat badan atau kenaikan berat badan ya. Gejala-gejala awal apa sih dok yang tadi dokter sebutkan ini yang perlu kita waspadai dok? Khususnya bagi perempuan sebagai tanda, oh jangan-jangan ini autoimun lagi gitu dok. Ya, memang kalau kita mendiagnosis autoimun karena dia luas ya variasinya ya. Jadi ya kita kalau misalnya kalau curiga lupus, ya pasti demam berlebihan, demam berkepanjangan, terus kelelahan berlebihan. Nah, kalau lupus itu ada manifestasi yang berat. Ya, ini mungkin awal-awal mungkin dia nggak merasakan ya kayak demam lama, kemudian kelelahan lama, rambut rontok, sering sariawan. Nah, justru karena tidak dirasakan, kadang-kadang pasien datang sudah dalam kondisi berat. Nah, manifestasi lupus yang berat salah satunya adalah kalau mengenai sistem saraf otak, jadi bisa terjadi penurunan kesadaran, terus seperti orang ini mbak, gangguan psikiatri ya. Jadi seperti kena gangguan jiwa, itu kita istilahnya neuropsikiatrik lupus. Nah itu termasuk manifestasi lupus yang berat. Jadi sering kadang-kadang masuknya ke bagian psikiatri karena dianggap ya kan teriak-teriak seperti gitu ya. Jadi itu salah satu manifestasi lupus yang berat adalah mengenai sistem saraf otak dan psikiatri ya itu. Lain sebab mungkin kalau sesak berlebihan mendadak berat. Nah itu bisa juga manifestasi lupus yang berat di paru ya, istilahnya peradangan pneumonitis di parunya.
Kemudian bisa juga kena jantungnya ya. Jantung, sesak nafas berat ya. Itu juga sama, bisa terjadi perikarditis atau radang pada selaput jantungnya. Jadi lupus itu bervariasi ya. Jadi mulai yang ringan, cuman kelainan kulit, cuman kelainan sendi, sampai manifestasi yang berat yang bisa mengancam jiwa. Ya, itu yang tadi neuropsikiatrik lupus. Kemudian di gangguan mengenai jantung dan paru. Kemudian juga bisa kena ginjal ya, lupus nefritis. Tuh, jadi memang kalau lupus itu penyakit, kita nyebutnya penyakit 1000 wajah ya. Jadi mulai bisa ringan hingga sampai berat mengancam jiwa. Ya kadang-kadang masuk ya sudah, kalau ya kita ya memang harus agak susah ya Mbak ya kalau sudah dalam kondisi yang tadi gangguan kesadaran atau sesak nafas berat atau gangguan ginjal berat. Makanya yang penting adalah deteksi dininya tadi, gejala-gejala demam berulang, kemudian kelelahan berlebihan, nyeri sendi atau otot yang berkelanjutan, ini jangan diabaikan. Mungkin ini gejala-gejala awal dari lupusnya. Ya. Ya. Oke, ini ada yang langsung mau berinteraksi dengan kita ya dok ya. Ini kebetulan ada member kita yang saat ini ada di Hong Kong dengan Ibu Aini. Halo, malam Bu Aini. Halo. Halo Mbak Nata. Iya, malam Mbak Aini. Malam dokter, malam Mbak Nata. Malam Mbak Aini. Malam. Iya. Oke, silakan Bu Aini mau bertanya. Mau tanya dok, itu sebelumnya itu sebelum vaksin COVID ya, COVID yang boosternya, itu kulit nggak ada masalah, tapi setelah vaksin justru lebih sering ke sensitif dok. Itu kenapa ya dok? Ya, Mbak Aini ya. Ya. Masih ingat dulu boosternya pakai vaksin yang apa? COVID-nya? BioNTech. Apa Bu suara? Itu BioNTech. Oke. Ya, berarti yang ini ya. Yang lebih berat itu katanya. Iya. Gini, itu kan dia gini ya, kita ya enggak memungkiri ya, namanya aja itu vaksin baru ya, teknologi baru. Ya. Jadi memang ini sekarang masih istilahnya penelitian ya, diikutin jangka panjangnya bagaimana. Beberapa pasien saya memang ada yang datang terus biduran lama. Setelah vaksin ya, urtikaria, jadi biduran lama. Tapi lama-lama hilang, cuman butuh waktu Bu, Mbak Aini. Jadi kira-kira 1 tahun 2 tahun gitu baru. Ini nih setelah vaksin dulu tuh kalau sekarang kalau pakai minyak kayak minyak gosok gitu dok, itu langsung gatel kulitnya. Terus kalau pakai Hansaplast atau Koyo gitu juga gitu gatel. Ya, itu ya memang kita belum tahu Bu, namanya juga itu vaksin baru juga ya. Jadi efek jangka panjangnya mungkin kalau diamati tinggal dikumpulkan mungkin laporan kasus ya. Itu mungkin ya beberapa mungkin ada hubungannya sama peningkatan autoimun atau kondisi-kondisi hipersensitif seperti ini Bu. Oh ya. Ya, kemungkinan mungkin kalau terlalu panas juga kulitnya gatel. Terus kalau terlalu dingin cuacanya juga gatel gitu. Jadi kayak serba salah. Iya, yang penting penghindaran dulu aja sementara Mbak Aini ya. Iya. Jangan pakai maksudnya salep-salep atau minyak-minyak yang sangat sensitif. Kalau bisa pakai lotion ini Bu, yang memperbaiki barrier kulit sudah. Ini sekarang itu kan sempat disuruh ke dokter kulit juga sama majikan karena dulu pernah parah kan dok, sampai bengkak-bengkak gitu kayak orang habis dipukulin gitu. Jadi itu majikan kan takut ya. Jadi suruh ke dokter kulit, itu mengikuti ada krim khususnya sih, sekarang memang lagi pakai itu. Jadi lebih takut pakai minyak gosok. Kalau di luar kadang dikerik sama teman, dipijit sama teman pakai minyak gosok. Saya cepet-cepet kalau pulang itu cepet-cepet mandi dok. Kalau nggak gitu ya gitu, masalahnya gatel di kulit. Jadi berarti kulitnya memang sensitif. Iya, lebih sensitif sekarang. Saran saya pakai lotion aja yang disarankan oleh dokter kulit Bu. Biasanya mereka beri
lotion apa yang memperbaiki ketahanan kulit gitu loh, biasanya barrier kulit gitu. Iya, itu memang disuruh yang apa mereknya, yang Aqua Fresh apa itulah lotionnya yang memang khusus untuk kulit, dari kayak lebih ke berminyak gitu dipakainya. Iya. Jadi lebih ya oily intinya ya. menghindari minyak-minyak atau yang sensitif, yang bikin sensitif ya Bu ya. Saya udah nggak pakai itu sih, lotion dari luar belum berani pakai sih Dok. Masih mengikuti yang dari dokter Iya, itu. nggak apa-apa, maksudnya yang dari dokter. Jadi Iya. intinya jangan pakai tadi minyak-minyak yang terlalu panas atau terlalu ekstrim rasanya ya. Jangan dipakai dulu Bu. Iya, makasih Dok. Ya, sama-sama. Oke, ya terima kasih Bu Aini. Makasih Mbak Nata. Ya. Nah, dokter, ngomong-ngomong ya Dok ya, bagaimana sih proses diagnosa penyakit autoimun yang dilakukan oleh dokter sendiri? Ketika ada pasien datang, ya dia mungkin mengeluhkan salah satu gejalanya, contohnya rambut rontok atau mungkin tadi ada nyeri, ada lebam-lebam seperti itu Dok. Apakah langsung didiagnosa, oh dia punya, mungkin dia searching by Google, oh jangan-jangan saya punya penyakit autoimun nih, seperti itu, atau harus ada tes dulu nih Dok yang dilakukan? Terima kasih Mbak Natalia. Jadi proses diagnosis penyakit autoimun tuh biasanya melibatkan serangkaian pemeriksaan mendalam ya. Jadi pasti kita mulai, kalau dokter ya pasti anamnesis ya, atau tanya jawab dengan pasien dengan detail ya. Kemudian pemeriksaan fisik dengan mengarah kelainan-kelainan spesifik ya ke arah autoimun tertentu ya. Kemudian juga berbagai tes laboratorium ya, maupun penunjang yang lain ya. Jadi kalau penunjang biasanya kita ada screening namanya ya, tes autoantibody atau antinuklear antibody ya. Jadi di sini yang bagus mungkin pakai metode kita nyebutnya indirect immunofluorescence. Nanti bisa keluar titer antibodinya berapa, kemudian polanya apa. Nah, kalau nanti sesuai sama klinis, kemudian titernya tinggi, terutama yang dianggap bermakna itu kalau lebih dari 1:450 ya. Jadi mesti dilihat dulu. Kemudian kalau titernya tinggi, kemudian kita lanjutkan ke pemeriksaan lanjutan, namanya anaprofile, untuk lihat yang menyebabkan peningkatan titer tadi autoantibody yang mana. Nanti itu bisa kelihatan dari anaprofile. Kemudian selain screening dengan ANA-IF dilanjutkan dengan anaprofile, kita juga sering melakukan laboratorium pemeriksaan tes darah lengkap ya. Dan juga untuk parameter keradangan, misalnya kita cek LED-nya, juga CRP ya, C-reaktif proteinnya untuk melihat tanda-tanda keradangan. Kemudian pada lupus kita bisanya juga melihat fungsi komplement, jadi C3, C4 untuk dilihat. Pada lupus biasanya rendah kalau lupusnya akut ya. Kemudian pada kondisi tertentu tergantung indikasi, kita kadang-kadang juga pemeriksaan pencitraan ya atau radiologis ya, mulai ronsen toraks, kemudian kalau perlu ya USG, atau ada kalau kelainan tulang belakang mungkin MRI apa-apa. Dan pada beberapa kondisi, tidak semua, kadang-kadang memerlukan biopsi ya, terutama biopsi jaringan atau organ. Misalnya kalau kulit ya, kita curiga psoriasis gitu ya, dilakukan biopsi dari kulit ya. Kalau curiga hepatitis autoimun, kalau mau bicara ideal memang selain periksa autoantibody juga dilakukan biopsi dari jaringan heparnya ya, hatinya ya. Dan kalau diperlukan memang dokter harus kita ya sebagai penyakit dalam konsultan juga kadang-kadang perlu merujuk ke spesialis lain ya, misalnya rheumatologis atau dermatologis ya, misalnya kalau psoriasis vulgaris, atau neurologis kalau misalnya ada multiple sclerosis atau myasthenia gravis, untuk membantu menegakkan diagnosis dan menentukan rencana pengobatan yang tepat ya. Jadi diagnosis penyakit autoimun seringkali membutuhkan kombinasi dari semua ini, dan tidak ada satu tes tunggal yang bisa memastikan diagnosis, sehingga perlu evaluasi secara komprehensif. Nah, beberapa diagnosisnya juga kadang-kadang pakai kriteria ya, karena kadang-kadang kan rekomendasi dari perkumpulan ini ada kriteria yang harus dipenuhi. Itu ada masing-masing penyakit autoimun, ada kriteria masing-masing. Oke ya. Berarti Dok, artinya untuk
yang tadi dokter sebutkan ya, proses untuk diagnosa sendiri itu ada screening khusus nggak sih dok yang bisa dilakukan sejak dini, terutama bagi perempuan yang mereka mungkin ada riwayat, contohnya mungkin neneknya atau mungkin tantenya yang memang mereka punya riwayat dari autoimun sendiri dok? Ya, jadi memang salah satu tadi yang sudah disebutkan screeningnya mungkin bisa dengan pemeriksaan anti-nuklear antibody ya. Jadi tes ini untuk mendeteksi antibodi terhadap inti sel yang sering ditemukan pada penyakit autoimun sistemik, misalnya pada lupus ya, seperti itu. Tapi perlu diingat juga ya, titernya itu kan tergantung ya. Titer kalau dianggap signifikan memang biasanya 1:6,450, tinggi sekali ya. Kadang-kadang kan positif bisa 1/40, 1/80, 1/160. Nah itu pada orang normal pun bisa ada variasi meningkat sekitar 20%, tapi meningkatnya tidak signifikan lebih dari 1:640. Nah kita kalau dokter ya kalau untuk screening misalnya nggak ada keluhan apa-apa ini ya, cuman riwayat keluarganya ada, tapi ini sekarang yang diperiksa ini nggak ada keluhan, berarti kita kalau mau screening ya cuman melihat titernya, cuman kita tidak istilahnya kita tidak, kalau misalnya titernya tinggi tapi keluhan secara klinis nggak ada, kita ya nggak mengobati lab ya. Jadi kita harus korelasikan sama klinisnya dulu, ada nggak keluhan. Kalau memang titernya sangat bermakna, mungkin ini perlu di warning ya. Ya tadi edukasi, mungkin deteksi kalau ada keluhan seperti ini harap segera berobat. Karena kita kan nggak mungkin mengobati hanya untuk tujuan menurunkan titer antibodinya. Padahal pasiennya nggak ada keluhan. Maksudnya pasien kondisinya tidak ada keluhan apa-apa. Seperti itu. Oke, ya. Baik, ini ada pertanyaan yang masuk kembali ya dok ya. Apakah pasien yang memang saat ini menderita penyakit autoimun tidak bisa menerima transfusi darah, baik itu dari keluarga sendiri ataupun dari orang lain dok? Sebetulnya kalau masalah transfusi sebenarnya bisa saja ke orang lain, asal tidak ada penolakan. Nah, tergantung penyakit autoimunnya yang mana. Pasien-pasien kita ya Rumah Sakit Dr. Sutomo, pasien kayak lupus nefritis itu kan pasti HB rendah ya karena memang kelainan ginjalnya. Ya kalau memerlukan transfusi ya diberikan transfusi pakai paket red cell. Nah, yang jadi masalah itu tadi kalau ada kelainan anemia hemolitik autoimun, jadi nggak ada yang cocok seperti itu yang agak susah. Tapi kalau penyakit-penyakit autoimun yang lain tidak ada kontraindikasi untuk dilakukan transfusi darah dari keluarga maupun dari orang lain asal crossmatch-nya cocok. Oke ya, semoga tadi menjawab ya Pak Sofyan ya. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk kembali dok. Apakah ruam malar pada pasien lupus ini selalu muncul saat flare dan bagaimana membedakannya dengan dermatitis biasa? Pertanyaannya canggih. Oke, jadi memang malar rash pada lupus itu karakteristiknya dia di pipi ya, di pipi menyeberang hidung, tapi dia tidak lewat ini nasolabial, lipatan nasolabial, lipatan hidung bibir sini. Dia karakteristiknya seperti itu. Mungkin nanti bisa di browsing ya malar rash. Jadi karakteristiknya seperti itu. Dan memang seringnya dia muncul lebih kemerahan pada saat flare, ya, pada saat kambuh atau terkena sinar matahari, dia lebih merah, ya. Yang sering sulit dibedakan mungkin dengan melasma, ya. Kalau dermatitis itu tempatnya tidak simetris seperti malar rash, ya. Dermatitis bisa di mana aja, ceplok-ceplok gitu ya, pipi sini, pipi kanan, tapi tidak simetris seperti malar rash. Dan kalau dermatitis atopik, ya memang istilahnya bisa kambuh-kambuhan juga, pas akut ya merah, kalau pas kronis ya berarti reda, seperti itu. Tapi karakteristiknya kalau dermatitis dia tidak simetris, kalau malar rash itu simetris, menyeberang hidung tapi tidak mengenai lipatan nasolabial kita nyebutnya ya, di samping sini ya, tidak mengenai sini, ini dilewatin ya. Mungkin itu yang bisa membantu. Oke. Baik ya, semoga tadi terjawab oleh Dr. Desi ya. Baik ya, ini ada lagi dok pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Saya di sini pernah
ketika di zaman COVID ya, saya di sini pernah didiagnosa untuk autoimun dan saya juga lakukan tes anaif dengan hasilnya adalah positif 1. Ya, dan untuk saat ini saya sering sekali ruam-ruam di seluruh badan saya. Apakah ini menandakan autoimun saya makin bertambah, makin kambuh bertambah atau bagaimana ya, Dok? Silakan, Dok. Yang agak susah ya. Jadi keluhannya cuma ruam ya? Iya. Ya mesti sudah, kalau bisa memang saran saya ya memeriksakan lebih lanjut. Karena harus dicari tahu ruam ini bagian dari penyakit autoimun atau bagian dari penyakit yang lain. Apalagi kalau kambuh-kambuhan ya. Karena kalau bentuk ruam itu macam-macam ya, mulai dari urtikaria atau rash kemerahan. Ya, jadi agak banyak, mesti harus dilihat sama dokter. Ini ruamnya bagian dari autoimun atau mungkin alergi atau penyakit yang lain. Oke. Terus kemudian dokter juga akan mencari gejala-gejala yang lain ya. Kan tidak mungkin kita mendiagnosis autoimun hanya berdasarkan ruam, pasti mencari keluhan-keluhan dan pemeriksaan fisik lain yang mengarah ke arah autoimun. Oke, walaupun tadi dia hasil anaifnya katanya positif 1. Positif 1 ringan kan? Ya. Jadi anak IF kalau mau kan dilanjutkan ke anak profil, nanti yang menyebabkan peningkatan itu autoantibody yang mana, nanti kan kelihatan autoantibody ini nanti mengarah ke penyakit ini. Tapi sekali lagi ya saya tekankan, jadi hasil lab kita nggak mau bahas hanya hasil lab, pasti kita korelasikan sama klinisnya, ada nggak keluhan memang benar ke arah situ sesuai hasil pendukung autoantibody-nya nggak. Jadi mesti disesuaikan ya, karena ya tadi kita nggak mengobati lab saja, tapi terutama keluhan pasien. Oke, jadi artinya di sini pasien ini dia jangan cuma hanya untuk tes anaif, tapi supaya lebih ini untuk tes anaprofil, seperti itu ya, Dok ya? Ya, tapi sebaiknya konsultasi dulu ya, karena mesti dilihat klinisnya dulu ini ke arah mana. Jadi harus konsultasi dulu ke dokter. Karena keluhannya keterangannya cuma ruam aja, nah, kan mesti dicari yang lain ya. Oke ya. Baik ya. Baik ya. Ini ada lagi nih, Dok. Ya, ada pertanyaan lagi nih, Dok. Tadi kan bicara mengenai penyakit autoimun, tadi kan salah satunya ada lupus, lalu ada tiroid ya, tiroid autoimun atau ada rheumatoid arthritis. Apakah saat ini lebih rentan menyerang kepada perempuan yang memang masih muda, artinya masih di bawah 40 tahun ke atas, atau memang lebih rentan terjadi di usia di atas 40 tahun ke atas, Dok? Tergantung ini ya jenis autoimunnya ya. Memang kalau perempuan memang ya. Kalau pada perempuan misalnya lupus ya, lupus tuh seringnya terkena pada wanita usia produktif. Jadi setelah pubertas, kira-kira umur 15 tahun gitu sampai umur sekitar 40 tahun sampai 50 tahun. Tapi ada juga meskipun sangat jarang muncul di lansia, tapi sangat jarang. Yang tersering adalah usia 15 sampai sekitar 44 tahun. Itu untuk lupus ya. Untuk rheumatoid arthritis, dia memang lebih sering pada wanita, itu dapat mulainya sekitar usia 30 tahunan atau bahkan lebih muda, sampai usia agak tua juga bisa kalau rheumatoid arthritis ya. Kemudian kalau penyakit tiroid autoimun ya, misalnya yang Hashimoto ya, ini bisa memang menyerang lebih banyak pada wanita, tapi kalau masalah usianya dia bisa kena usia muda maupun usia parubaya. Jadi sama kayak gitu. Yang sering usia produktif adalah yang lupus tadi, usia 15 sampai 44 tahun pada wanita. Oke, memang masih di usia yang sangat produktif seperti itu ya, Dok? Iya. Oke. Nah, Dok, kita udah mau masuk ke sesi terakhir ya, Dok ya. Kalau boleh nih, Dok, di sini ya, Dok ya, bagaimana sih penanganan medis untuk penyakit autoimun dan apakah pengobatan yang harus dilakukan ini seumur hidup, Dok? Karena kan penyakit autoimun katanya nggak bisa disembuhkan. Seperti itu, Dok. Oke. Jadi memang penyakit autoimun itu tidak bisa disembuhkan, tapi yang jelas bisa dikontrol ya. Nah, kalau terkontrol dengan baik, ya pasiennya bisa melakukan aktivitas seperti orang sehat. Ya. Jadi penanganan medis untuk penyakit autoimun itu biasanya melibatkan penggunaan, karena tadi sistem imunnya berlebihan ya, salah mengenali, maka kita menggunakan obat-obat
yang menekan sistem kekebalan tubuh. Misalnya apa? Ya, imunosupresan dan kortikosteroid ya, itu. Kemudian tingkatannya obat-obat imunosupresan itu macam-macam ya, nanti tergantung indikasinya. Kita lihat masing-masing penyakit, tingkah keparahannya, nanti pilihan imunosupresan disesuaikan ya. Kemudian kalau selain imunosupresan kortikosteroid ya, kalau kortikosteroid itu digunakan untuk mengurangi peradangan dan nyeri ya, terutama kalau penyakit autoimunnya menyebabkan peradangan yang berat. Nah, ada juga terapi sampai dengan terapi biologis atau kita menyebutnya biasanya biologic agent ya. Beberapa jenis penyakit mungkin membutuhkan terapi biologik. Jadi ini memang dikhususkan menargetkan bagian spesifik dari sistem kekebalan tubuh yang terlibat pada penyakit autoimun tersebut ya, itu obat-obatan. Kemudian juga perubahan gaya hidup, jangan lupa pola makan sehat, makanan yang kaya antioksidan, kemudian tinggi omega 3, rendah gula, ini dapat membantu mengurangi peradangan dalam tubuh. Kemudian olahraga teratur ya. Jadi olahraga itu dapat meningkatkan kesehatan tubuh secara keseluruhan dan membantu bisa mengurangi gejala dari penyakit autoimun. Kemudian jangan lupa pengelolaan stres, karena stres tadi dapat memperburuk gejala penyakit autoimun ya. Sehingga diperlukan strategi gimana mengelola stres yang baik. Kemudian jangan lupa tidur yang cukup dan istilahnya berkualitas ya, sekitar 8 jam. Kemudian jangan lupa hindari berat badan berlebih ya. Kemudian tadi kalau bisa ya memang mengurangi paparan asap rokok, polusi, ini yang agak susah ya kalau polusi. Kemudian pengobatan dari autoimun sendiri memang pengobatan jangka panjang, bahkan seumur hidup ya, karena penyakit ini memang bersifat kronis ya. Jadi kadang-kadang ya pakai obatnya tujuannya ya apa ya, untuk mengendalikan gejala dan mencegah supaya tidak terjadi kerusakan organ lebih lanjut. Nah, ada beberapa penyakit autoimun ada istilahnya yang sepertinya sembuh ya, tapi itu kita nyebutnya sebagai memasuki masa remisi, yaitu periode waktu yang panjang antara munculnya gejala dia tidak muncul ya. Tapi ini bukan berarti sembuh 100%, karena penyakit autoimun itu up and down ya, kadang flare, kadang enggak, tergantung bisa mengendalikan enggak pencetusnya, seperti itu ya. Oke. Jadi nah, bicara mengenai tadi ya dok ya, tadi penanganan medisnya, kapan sih dok waktu yang tepat untuk bisa kita berkonsultasi ke dokter bila merasa ada gejala-gejala yang mencurigakan yang tadi disebutkan oleh dokter? Waktu yang tepat ya. Jadi memang waktu yang tepat untuk berkonsultasi adalah kalau ada gejala mencurigakan dari penyakit autoimun itu segera ya. Gejala tadi yang sudah disebutkan ya. Terutama kalau gejala-gejala tadi, gejala baru dan tidak biasa ya, itu harus ya. Atau gejalanya tidak mendaik ya selama beberapa minggu, itu segera. Atau gejalanya memburuk semakin parah ya, mengganggu kehidupan sehari langsung. Atau ada gejala spesifik tadi, yang sebelumnya nggak ada ruam, tahu-tahu muncul ruam di wajah. Ada nyeri sendi yang mestinya biasa, terus tahunya nyeri sendinya semakin parah. Atau mungkin ada gangguan di organ tertentu ya. Kemudian juga tadi mungkin kalau mau screening awal, kalau keluarganya memang ada yang menderita penyakit autoimun, mungkin bisa konsultasi untuk screening dan pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu perlu juga konsultasi kalau pasien atau Anda sendiri merasa tidak yakin ya, ini autoimun apa enggak, ya sebaiknya berkonsultasi untuk mendapatkan diagnosis, dan kalau memang benar maka akan dilakukan penanganan dengan tepat dan segera. Jadi feeling ya seperti ini apa nih, boleh memang segera berkonsultasi. Oke ya, baik ya, kita sudah mau masuk ke sesi terakhir ya dok ya. Dok, boleh dong nih dok pesan dari dokter Desi ya saat ini yang sebagai konsultan imunologi untuk perempuan ya, khususnya untuk para perempuan yang malam hari ini hadir, atau mungkin buat rekannya, buat keluarganya, buat adiknya, buat kakaknya, buat mamanya ya, agar lebih sadar nih dok, agar pentingnya mengenali tanda-tanda autoimun sejak dini. Silakan dok. Oke, terima kasih Mbak Natalia. Jadi pesan saya terutama untuk perempuan-perempuan muda ya,
agar lebih sadar pentingnya mengenali tanda-tanda autoimun sejak dini ya. Jadi tadi lebih memperhatikan gejala-gejala yang mungkin mengindikasikan ke arah sana, seperti nyeri sendi, kelelahan kronis, ruam kulit, atau mungkin gangguan pencernaan dan lain-lain ya. Bahkan perempuan muda juga disarankan untuk rutin memeriksa diri ke dokter dan melaporkan segala gejala yang dirasakan, terutama kalau tadi ada riwayat keluarga dengan penyakit autoimun ya. Yang penting diingat juga, gejala penyakit autoimun itu bisa bervariasi dan seringkali juga mirip-mirip dengan gejala penyakit lain. Sehingga penting untuk mendeteksi dan menangani autoimun sejak dini supaya prognosisnya lebih baik ya. Mungkin beberapa saran ya, mungkin sekarang kan teknologi semakin maju ya, banyak ya. Jadi kalau bisa mungkin ya browsing mempelajari tentang penyakit autoimun, terutama gejala, penyebab dan jenis-jenisnya ya. Kemudian juga mungkin saran rutin memeriksa diri ke dokter ya untuk pemeriksaan kesehatan dan deteksi dini penyakit autoimun, terutama tadi kalau keluarganya ada riwayat penyakit autoimun ya. Kemudian juga saran segera melaporkan segala gejala yang dirasakan kepada dokter ya. Kalau terasa ringan, kadang-kadang tapi lama, yaitu mungkin indikasi awal dari penyakit autoimun. Saran berikutnya mengubah gaya hidup ya. Mengadopsi pola makan sehat dan seimbang, kurangi gula, kurangi lemak ya. Kemudian olahraga teratur, tidur cukup, manajemen stres, kurangi berat badan. Ini semua dapat membantu mengurangi risiko dan gejala. Kalau sudah sakit ya berarti mengurangi gejala penyakit autoimun. Itu saya kira Mbak Natalia. Oke ya, wow, luar biasa sekali ya. Terima kasih banyak ya Dokter Desi ya tadi untuk banyak sekali tadi ya, di sini yang tadi kita bisa dapatkan ya pengenalan mengenai penyakit autoimun khususnya pada perempuan sejak dini ya. Dan di sini kita juga banyak belajar dan juga banyak mengetahui nih dok ya jenis-jenis penyakit untuk autoimun yang saat ini memang rentan terjadi kepada perempuan ya. Baik, saya ucapkan di sini terima kasih banyak kepada Dokter Desi yang di malam hari ini ya atas kesediaannya di sini hadir sebagai narasumber dalam acara Entrepreneurs Meetup kita di malam hari ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah menyaksikan acara talk show ini dari awal hingga akhir ya. Nantinya buat Bapak Ibu yang mengikuti akan mendapatkan e-sertifikat yang akan kita kirimkan ke alamat emailnya ya. Baik, saya juga mengucapkan terima kasih banyak pada rekan dari ini ada Mbak Yesi ya yang sudah hadir ya, rekan-rekan dari Ciputra Hospital dan juga rekan-rekan dari Ciputra Entrepreneurs Club yang sudah membantu ya untuk terlaksananya untuk acara ini dari awal hingga akhir. Saya dengan Natalia mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Desi dan juga Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa lagi di acara kita berikutnya. Terima kasih Dr. Desi. Sama-sama, selamat Terima kasih malam. dok.